Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Korupsi masih jauh dari mati, korupsi masih menari dan bernyanyi. Bukannya ditangkap dan diburu, kini koruptor yang malah balik memburu. Barisan anti korupsi mulai dipreteli, satu demi satu dikriminalisasi. Perjuangan masih sangat panjang, perlawanan tak boleh tumbang. Karena kriminalisasi belum berhenti, harus bagaimana perjuangan melawan korupsi. Inilah Mata Najwa, barisan anti korupsi. Indonesia, KPK, KPK. Lebih dari 15 tahun lalu, bangsa ini pernah berada dalam satu moment of truth. Kita semua tahu, hampir sekitar 3 dekade lamanya, korupsi bertahta pada puncak kezalimannya, dan rakyat berada dalam titik nadir ketidakberdayaannya. Kala itu terjadi korupsi politik yang paling utuh dan paling purna. Penguasa menggunakan kekuatan korsif dan politik, melakukan tindak dominasi dan hegemoni untuk menguasai dan melundukkan seluruh sendi sistem hajat dan peri kehidupan kemasyarakatan yang semuanya ditopang oleh kekuasaan parlemen dan lembaga penegak hukum. Sikap dan perilaku korupsi disemai dan ditanam, kekuasaan serta difabrikasi dan dinikmati oleh rezim penguasa dan sebagian rakyat. Cilakanya tindak kolusif dan korupsi politik tersebut direkayasa secara sosial sehingga dipersepsikan dan bahkan diyakini secara keliru oleh korupsi menjadi oli penggerak pembangunan. Ternyata tekanan yang luar biasa dari kekuasaan era itu justru menguatkan kesabaran dan memperteguh kesadaran, sekaligus mengkonsolidasikan tuntutan tentang perlunya perubahan. Pada akhirnya, di ujung 1990-an, tuntutan untuk perubahan itu bermetamorfose menjadi kekuatan tak terbatas sehingga mampu menjebol singgasana kekuasaan otoritarian yang sudah sempurna sekalipun. Kita ada cukup banyak kalangan kini merasakan adanya tekanan kekuatan kursif yang mulai muncul kembali dan bahkan mulai menyentuh pihak siapapun yang dianggap berseberangan. Atmosfer ketakutan seolah mulai merebak, kendati sebagian kalangan juga meyakini bahwa watak kekuasaan era reformasi tidaklah sama dengan rezim otoritarian masa lalu. Saya, Anda, kalian dan kita tentu tidak menghendaki zaman kegelapan itu datang menyergap kembali, apapun alasannya. Tidak boleh ada demokrasi tanpa demokratisasi. Tidak boleh ada penegak hukum tanpa proses penegakan hukum yang benar dan adil. Tidak boleh ada demokratisasi tanpa didampingi penegakan hukum yang substantif. Rasa was-was dan ketakutan hadirnya kekuatan kursif yang kini datang menghadang harus disingkirkan karena dia tidak boleh hidup di era reformasi ini. Kini masyarakat kian paham dan mulai menyadari korupsi bukan sekedar soal di luar dirinya dan hanya menyangkut sikap dan perilaku kekuasaan dengan seluruh perangai korupnya. Di sebagian diri elemen masyarakat sendiri juga ada sikap kolusif dan koruptif yang sebagiannya menjadi perilaku permisivisme, konsumtivisme dan keserakahan yang menjadi salah satu akar-akar korupsi. Ketidakfahaman atau ketidakmautahuan atas akibat dampak yang luar biasa dari korupsi belum sepenuhnya disadari. Cukup sudah bahaya laten dan manifest korupsi karena dia harus segera ditaklukkan, dihancurkan, berapapun ongkos sosial yang harus dibayar. Tak bisa diingkari, media seperti acara ini telah berperan besar dalam menebarkan virus yang mengakibatkan demam anti korupsi. Pemberitaan kasus korupsi telah menggempur kesadaran publik serta mengembangkan sinisme sosial atas sikap, perilaku koruptif dan kolusif yang dilakukan kekuasaan. Walaupun kini kita terus prihatin
Independensi sebagian media mulai dipertanyakan karena mulai dipengaruhi oleh sikap politik dari owner media tersebut. Pada akhirnya, optimisme, keterlibatan, dan keberpihakan berbagai elemen yang ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan akan dapat menaklukkan korupsi. Saya meyakini bahwa proses metamorfose yang tengah terjadi, seperti diuraikan di atas, akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transformasi di dalam mewujudkan gerakan sosial anti korupsi. Kalau kita misalnya berkaca apa yang terjadi rentetan peristiwa sejak 2-3 bulan terakhir yang terjadi pada institusi tempat Anda bekerja, KPK, maupun terhadap Anda sendiri, Mas Wewe. Apakah situasi seperti ini pernah Anda bayangkan akan menimpa diri Anda dan institusi KPK? Jalan pemberantasan korupsi itu pasti beronak dan penuh duri. Jalannya menanjak dan berliku. Itu sudah pasti. Karena tidak mungkin kekuasaan yang establis, yang biasa mendapatkan keuntungan dari sikap dan perilaku koruptifnya, itu akan diam saja menghadapi perubahan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian saya berpikir, dulu saya banyak aktif membantu masyarakat di LBH maupun di LBHI, tidak ada masalah. Justru ketika saya menjadi penyelenggara negara, label tersangka ada di tempat saya. Apakah ini memang sebuah resiko dan pantas diambil sebagai sebuah resiko? Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, jadi sesungguhnya ini kan toh memang sudah sesuai prediksi Anda kan? Ya. Ini bukan sesuatu yang memang seringkali tidak terbayangkan, memang sudah tahu akan ada potensi resiko ini. Kalau potensi resikonya memang harus diambil sebagai sebuah resiko. Tetapi kalau kemudian tanda-tanda ingin balik kembali pada situasi awal zaman otoritarian dulu, itu yang agak menyesakkan. Sudah sampai di titik itu? Saya kok berpikir, ini 15 tahun ini kita sedang ngapain sebenarnya? Dulu kan 3 dekade otoritarian itu merajalela di Republik ini. Sistem oligarki, ada kartel, dan ada biaya politik yang mahal untuk membangun sistem politik yang ini. Tapi itu sekarang kok kayaknya mau balik lagi. Ini yang harus dicegah bersama-sama. Yang menarik sebenarnya, kekuatan masyarakat sipil sekarang dengan modal sosial yang sudah dimiliki akan lebih mampu sebenarnya mengatasi ini. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang harus diidentifikasi. Ada modal sosial yang luar biasa sekali. Kemarin saya dengar ada yang namanya Persatuan Perempuan Anti Korupsi. Itu luar biasa sekali. Mereka menggerakkan solidaritas di antara keluarga-keluarga. Terus ada lagi Saya Perempuan Anti Korupsi. Itu sudah bergerak di seluruh Indonesia. Ada lagi di Yogyakarta itu kelompok-kelompok perempuan yang bersama-sama dengan elemen masyarakat menggerakkan membangun budaya anti korupsi. Ini luar biasa sekali. Itu belum anak-anak muda yang seperti sekarang hadir ini, Gen Y, X, Z, yang mempunyai kekuatan luar biasa sekali. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Anda merasakan sekarang ini atmosfernya banyak yang mau bergerak melawan atau sudah mulai lelah melihat jagoan demi jagoan tumbang dan tumbang? Ada cukup banyak masalah yang muncul. Dengan masalah yang muncul cukup banyak itu, mereka harus membagi prioritasnya. Dan kalau teman-teman semuanya diajak kembali kepada basis persoalan kita, maka kemudian saya berpikir bahwa gerakan anti korupsi akan menemukan kembali energi dan elan spiritualitasnya. Coba lihat alinea keempat konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu hadir karena kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa hadir konkret, faktual pada hari ini, kendati sudah 70 tahun kita merdeka, adalah korupsi. Korupsi itu menghancurkan seluruh sistem nilai,
keberadaban kita, kewarasan kita, bahkan menyebabkan masivitas kemiskinan yang luar biasa sekali. Proses penegakan hukum, kepercayaan publik pada kekuasaan, itu juga hancur gara-gara korupsi. Nah, kalau kita kembali pada basis awalnya, saya pikir kita akan kembali kepada elan spiritualitas, kenapa bangsa ini perlu merdeka, dan mengapa kemerdekaan itu perlu diwujudkan sekonkret mungkin, dan Gen Y, XZ ini adalah bagian penting dari seluruh. Mas BW, apa yang membedakan situasi sekarang dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Faktor eksternalkah yang utama atau faktor internal? Karena kalau kita bicara apa yang dilakukan KPK, sejak dulu Bambang Wijayanto itu memang galak kok. Sejak dulu KPK memang tanpa tedeng aling-aling, jenderal polisi aktif diperiksa, politisi, menteri masih menjabat diperiksa. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, oligarki dan sistem kartel itu sekarang sudah menemukan kembali bagaimana strategi untuk menaklukkan good governance misalnya. Bagaimana strategi untuk bisa akomodatif di dalam sistem demokratisasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak kita prediksi secara baik. Jadi ada kekuatan lama dan kekuatan kolusif dan koruptif yang bekerja dengan sistematik. Satu itu. Terus kedua, mereka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Media menjadi bagian penting dalam seluruh strategi gerakan itu. Masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan dan informasi yang sebagiannya distortif. Keberpihakan media sebagai kontrol publik itu tidak sepenuhnya ada. Dan itu menjadi satu masalah yang lain. Terus ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat itu juga kurang begitu kuat. Sehingga kemudian ini menjadi masalah besar. Kita ada begitu banyak agenda dan kita belum bisa memilih mana agenda utama, mana agenda supporting, mana agenda yang juga dipakai untuk membangun dan membungkus seluruh gerakan itu.